Hello Experience, this is Fadil as the host and you guys are watching Campus Corner. Campus Corner. This is real, this is fun, this is Campus Corner. Hai Experience, balik lagi nih di Campus Corner. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang pengalaman seru dalam dunia di perkuliahan di LSPR. Mulai dari mahasiswa kupu-kupu yang fokus ke akademik, anak organisasi yang super aktif, sampai mahasiswa yang harus juggling antara kuliah dan kerja. Seru banget kan? Dan biar makin seru lagi, kita juga bakal ngadain game seru nih, yaitu Painting Challenge. Nah, jadi sambil ngobrol, kita bakal mewarnai painting by numbers. Penasaran gimana hasilnya? Yuk langsung aja kita sapa guest kita hari ini. Halo semuanya, selamat datang. Hai. Makasih ya udah nyempetin waktu buat datang ke Campus Corner. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong perkenalkan diri kalian masing-masing ke Experience? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Namira Ananda Desti, biasa dipanggil Namira. Aku dari KOM 289SP. Terima kasih. Halo Kak Namira, salam kenal ya. Halo, selamat malam juga. Halo semuanya, nama aku Loren Agnesia, bisa dipanggil Loren dari kelas BDMF 271TP. Halo Kak Loren, salam kenal ya. Hai, nama aku Salsabila Nazifa, aku biasa dipanggil Ziva dan aku dari kelas KOM 282TP batch 28. Salam kenal. Halo Kak Ziva, salam kenal ya. Gimana nih kabarnya semuanya, pada baik-baik aja kan? Baik. Asik kalau pada semangat semuanya. Nah, hari ini kita bakal ngadain sharing and caring soal pengalaman kalian sebagai mahasiswa dengan tipe yang berbeda-beda nih. Tapi sambil kita ngobrol-ngobrol, kalian juga harus sambil mewarnai painting by numbers seperti yang udah ada di meja kalian. Oke, siap. Oke, sebelum aku mulai nanya-nanya ke kalian, boleh nih sambil ngerjain painting by numbers-nya. Oke. Nah, aku mau nanya nih pertama ke Kak Ziva. Sebagai mahasiswa kupu-kupu, gimana sih rasanya kakak fokus kuliah tanpa banyak ikut organisasi sana-sini? Sebenarnya tuh ada plus minusnya ya. Plusnya ini pasti waktu istirahat kita tuh jadi lebih banyak dan manage waktunya tuh pasti jauh lebih gampang daripada teman-teman yang ikut organisasi. Tapi at the same time ini tuh bikin aku ngerasa ketinggalan gitu loh. Jadi pas teman-teman aku produktif ikut apa ikut ini, aku tuh jadi ngerasa oh ini aku doang nih yang nganggur gitu. Tapi overall enak sih, asal bisa dealing with the feelings of ketinggalan itu tadi gitu. Wah, menarik nih. Terus gimana sih cara kakak bisa tetap bersosialisasi tanpa harus ikut organisasi sana-sini, Kak? Sebenarnya caranya ada banyak ya, karena zaman sekarang kan ada media sosial juga dan organisasi tuh nggak selalu ada di kampus doang. Jadi dengan cara aku ketemu sama teman-teman aku atau teman-teman aku bawa kenalannya yang lain, itu kan aku jadi bersosialisasi juga. Kita jadi bisa kayak nongkrong ya, Kak? Bener, banyak nongkrong. Oke Kak, thank you ya Kak. Sekarang kita ke Kak Lorenz nih. Kak Lorenz sebagai anak organisasi yang super aktif, gimana sih cara kakak bisa ngebagi waktu antara akademik sama kegiatan kampus? Boleh dong Kak di-sharing? Kalau aku sendiri untuk manage waktu antara kuliah sama organisasi sebenarnya agak cukup sulit ya, karena organisasi aku juga ikutnya ada 2. Dan kadang tuh kalau misalkan di organisasi, aku itu untuk diskusi sama teman-teman yang lain, biasanya di jam-jam setelah kuliah, setelah kerjain tugas, itu biasanya kayak malam ataupun sore-sore gitu, baru diskusi sama teman-teman. Wah, seru banget ya. Nah, kalau Kak Namira sendiri nih, sebagai mahasiswa yang kuliah sambil kerja, menurut kakak tantangan terbesar apa sih yang saat ini kakak hadapin? Kalau saat ini sih sebenarnya karena aku kerja itu weekdays, jadi beberapa kali kelas itu aku nggak masuk, jadi banyak banget miss absen dan itu sayang banget. Tapi di sisi lain ya aku dapat networking, terus juga mengeksplorasi pekerjaan-pekerjaan di luar dan juga mendapat penghasilan seperti itu. Wah, kerennya Experience.
Kanamira ini dia udah kuliah sambil kerja loh, patut dicontoh ya L-Experience. Gokil sih perjuangan kalian semua, pada hebat-hebat ya L-Experience. Oke, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, coba kita intip dulu nih hasil painting by numbers kalian. Boleh dong ditunjukin ke kamera? Wah, keren-keren banget ya. Bangga deh aku jadi anak LSPR. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih ke Kak Ziva lagi. Sebagai mahasiswa yang lebih fokus ke akademik, kira-kira ada gak sih Kak tantangan yang paling sering kamu hadapin sekarang? Kalau tantangan tuh mungkin lebih ke pressure kali ya, karena kan aku nggak aktif organisasi nih. Jadi pas akademik aku turun, aku nih jadi ngerasa ini nggak jago di mana-mana ya aku gitu. Tapi sebenarnya itu masih bisa diatasin sih, bukan hal yang kamu pikirin berulang-ulang gitu enggak. Oke, thank you ya Kak Ziva. Nah, selanjutnya aku mau nanya lagi nih ke Kak Lorenz. Kalau dari Kak Lorenz sendiri, dari semua kegiatan organisasi yang pernah kakak ikutin, apa sih pengalaman yang paling membuat kakak berkesan banget gitu? Kalau pengalaman dari aku itu kita ketemu banyak orang yang sebelumnya kita belum pernah ketemu, dan itu ketemunya tuh juga bukan teman-teman kampus doang, tapi dari luar kampus ataupun kampus lain, atau bahkan di tempat-tempat lain juga gitu. Jadi ketemu banyak orang, kenalan, sharing, dan juga kadang tukeran konten bareng teman-teman gitu. Jadinya pengalamannya juga nambah. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih ke Kanamira. Karena Kanamira udah kerja, aku pengen nanya nih ke Kanamira, kalau misalnya Kanamira pas waktu antara kuliah, kerja, sama kehidupan pribadi, gimana sih cara kakak ngebagi waktu? Kalau untuk itu awal-awal memang agak sulit, cuman semakin lama aku jadi lebih adjusting gitu. Pertama-tama aku identify dulu kayak misalnya waktu belajar tuh jam berapa sampai jam berapa kayak di kampus, terus habis itu kerja habis itu. Nah kalau untuk pribadi itu mungkin agak dikesampingkan, jadi prioritasnya di dua hal itu dulu. Nah ketika aku udah adjusting di dua hal itu, baru aku lihat kapan ya aku free-nya, jadi aku bisa semuanya tuh jadi lebih seimbang gitu. Menurut kalian, apa sih hal yang wajib dicoba sama mahasiswa LSPR sebelum mereka lulus? Boleh nih Kak Lorenz yang menjawab duluan. Dipersilakan Kak Lorenz. Kalau dari aku sendiri yang harus dicobain ya setidaknya ikut organisasi, setidaknya satu periode itu kita ikut. Karena kalau ikut organisasi itu kita banyak banget ketemu experience baru dan juga kesempatan-kesempatan yang sebelumnya belum pernah kita ambil gitu. Oke, keren ya. Thank you ya Kak Lorenz. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Aku punya beberapa pertanyaan buat kalian nih. Tapi kalian harus jawab sambil tetap mewarnai ya. Pertanyaan pertama, apa sih hal paling seru jadi mahasiswa di LSPR? Menurut Kanamira sendiri apa? Kalau dari aku itu ada di semester 1 yang dimana kita harus buat teater untuk final exam performing arts. Nah di situ kita belajar semua hal dari bawah dan juga mempelajari hal-hal yang kita nggak pernah dapat di kuliah. Kayak contohnya sponsor, terus juga marketing ke kampus-kampus lain, dan berbagai macam halnya. Wah, seru dan menarik ya. Selanjutnya aku mau nanya nih, kalau Kak Lorenz sendiri gimana? Kalau aku sendiri juga sama kayak Kanamira, bikin teater itu juga seru banget. Terus dosen-dosen di sini juga asik-asik dan praktek-praktek mata kuliahnya juga seru-seru semuanya. Oke, thank you ya Kak Lorenz. Kalau Kak Ziva sendiri gimana? Kalau aku ini agak beda, tapi kalau dari aku itu part terseru dari jadi anak LSPR adalah bagaimana kamu berteman. Jadi tuh kalau di kelas aku, kita tuh datang dari daerah yang beda-beda. Jadi pas kita disatuin tuh, kita jadi belajar banyak itu loh, karena kultur kita tuh beda-beda kan. Dan itu kalau disatuin jadi seru, karena kita jadi banyak belajar hal baru gitu. Berarti kakak udah punya dong banyak teman di LSPR? Udah dong. Wah, keren. Public service announcement. Bikin di sana yuk, lightingnya bagus nih. Ayo. Nah, nggak mau kan disin-disin kayak gini?
Perpustakaan itu tempatnya belajar dan orang-orang yang senang fokus. Jadi, kamu jangan sekali-sekali untuk putar musik dengan volume besar di perpustakaan. Gimana sih cara kalian beradaptasi di LSPR, terutama buat mahasiswa baru? Menurut Kak Ziva sendiri gimana? Yang pasti tuh jangan takut buat bergaul, karena kamu nggak akan bisa dapat apa-apa kalau kamu nggak berbaur gitu. Thank you Kak Ziva. Kalau Kak Loren sendiri gimana? Kalau dari aku sama sih, gak usah takut kalau misalkan mau berteman atau berkenalan sama orang-orang baru. Dan juga perbanyak ikut kegiatan biar bisa ketemu sama orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya di kampus. Kasih Kak Loren, kalau Kak Namira? Kalau dari aku kurang lebih sama kakak-kakak yang lainnya, cuman lebih ke harus berani mulai duluan. Walaupun orang lain gak ngajak kita kenalan, kita mulai duluan aja. Gitu sih kalau dari aku. Makasih Kak Namira. Iya. Selanjutnya aku mau nanya lagi nih ke Kak Ziva. Menurut Kak Ziva, gimana sih cara kamu tetap bisa nikmatin kehidupan kampus kamu, tapi nggak terlalu aktif di organisasi? Baik lagi sih, karena walaupun aku nggak berorganisasi, aku lumayan suka ngobrol dan aku suka bergaul, jadi itu tuh bisa ngimbangin aku yang nggak ikut organisasi. Berarti bersosialisasi ya Kak? Benar, nggak harus berorganisasi, tapi at least kamu bersosialisasi. Oke Kak, makasih ya. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih ke Kak Lorenz yang anak organisasi. Pernah gak sih Kak, kamu ngerasa kalau misalnya, wah aku nih udah overwhelmed banget sama banyaknya kegiatan. Kalau misalnya iya, gimana sih cara kakak ngatasinnya? Kalau aku pernah banget pastinya, dan cara aku untuk ngatasinnya itu lebih ke istirahat dulu beberapa saat untuk kayak nggak nongol di grup, kadang untuk take times untuk diri sendiri, habis itu nanti baru nongol lagi. Dan juga ya cari-cari waktu yang tepat untuk me time gitu, biar nggak stres. Oke Kak Lorenz, apa sih tantangan terbesar yang saat ini kakak hadapin saat harus nyeimbangin antara akademik sama organisasi? Kalau tantangan di aku sendiri itu sebenarnya juga lebih ke waktu ya, karena kadang suka waktu organisasi sama waktu kuliah itu bentrok, jadi harus milih salah satu, mana yang harus dijalanin duluan, mana yang harus ditinggal. Thank you Kak. Kalau Kak Namira sendiri, apa sih motivasi terbesar kamu saat ini untuk bekerja sambil kuliah Kak? Sebenarnya yang pertama itu yang pasti cuan ya. Siapa sih yang nggak mau dapat uang? Dan yang kedua tuh networking sih, karena semakin banyak aku kerja, terus ketemu klien dan lain-lain tuh networkingnya nambah, jadi kerjaannya juga nambah dan uangnya juga nambah gitu sih kata. Wah asik banget nih, berarti networking kakak udah di mana-mana dong? Nggak juga sih, cuman maksudnya lumayan bisa nambah-nambah lah ya, walaupun masih baru gitu. Oke, next question nih. Gimana sih cara kakak ngatur keuangan kakak sebagai mahasiswa yang juga punya penghasilan sendiri? Kalau dari aku sendiri itu lebih ke pakai aplikasi yang bantu aku budgeting. Jadi itu aplikasi M-Banking, logonya warna kuning. Kalian coba cari aja. Nah, di situ tuh ada fitur budgeting. Jadi kalau misalnya aku per bulan nih pengen beli skincare, ada khusus sendiri budgetingnya. Terus juga saving jangka panjang atau buat konseran, semua tuh ada di kolom-kolom tersendiri. Jadi nggak kecampur dan aku jadi bisa lebih balance gitu. Oh gitu ya Kak. Bayangin diri kalian di masa depan setelah lulus, apa sih yang pengen kalian capai dengan pengalaman selama kalian kuliah di LSPR? Mungkin dari Kak Ziva dulu boleh menjawab? Kalau pandangan aku buat kedepannya itu pasti masih berubah-ubah. Tapi kalau aku mau kerja di kantor impian aku, dan yang pastinya aku mau ngasilin banyak uang ya, dengan pengalaman-pengalaman yang aku dapetin di kampus. Amin ya Kak, semoga jadi orang sukses ya. Kalau Kak Lorenz gimana Kak? Kalau aku juga sama sih, kayak pengen kerja sesuai jurusan yang aku udah pelajarin dari kampus, dan juga sesuai pengalaman yang udah pernah aku ikutin di organisasi juga, semoga bisa kepake di dunia kerja nantinya setelah lulus. Oke Kak, kakak ngerekomendasiin gak sih buat LSperience di luar sana untuk mencari potensi mereka sebanyak-banyak mungkin, kayak yang tadi kakak udah jabarin, kalau misalnya kita butuh
pengalaman itu sangat bakal berguna nanti buat masa depan, apalagi untuk di CV ya Kak. Menurut Kakak gimana? Kalau aku sih tipsnya ya nggak apa-apa, coba aja. Kayak kalau misalkan kalian belum tahu ini tuh nanti kerjanya apa ya, diapain nanti pas udah join volunteer contohnya, itu nggak apa-apa dicoba aja gitu. Soalnya nanti pasti juga bakal diajarin dan juga jadi pengalaman buat kita. Wah, makasih ya Kak. Kalau Kak Namira sendiri gimana? Kalau aku ngelihat ke depannya, karena emang dari awal aku masuk LSPR tuh pengen banget jadi PR, jadi aku pengen kerja dulu di kantor orang, mungkin di multinational companies, pengennya insya Allah amin. Terus setelah kalau misalnya aku udah bertahun-tahun di sana dan juga udah ngerasa cukup dan networkingnya juga udah luas, aku pengen banget sebenarnya buka PR agency sendiri. Nah itu sih yang aku lihat ke depannya, tapi ya belum tahu dan insya Allah aja, semoga terjadi, amin. Keren banget nih niatnya, experience. Alright, sebelum kita tutup, sekarang kalian boleh banget nih guys tunjukin hasil lukisan yang udah kalian buat ke kamera. Wow, keren-keren dan bagus-bagus semuanya ya. Emang ya anak LSPR itu kreatif-kreatif banget deh. Oke, sebelum kita tutup, aku mau tanya satu hal lagi nih buat kalian semua. Ada nggak sih pesan buat mahasiswa baru supaya lebih siap dalam menghadapi kehidupan perkuliahan di LSPR? Kalau Kak Namira, menurut Kakak? Kalau menurut aku pribadi, siapin energi kamu untuk having fun di kampus. Apalagi di kampus itu kan kita bakal banyak kenalan sama orang, terus harus banyak-banyak ikut organisasi dan aktivitas-aktivitas di kampus. Jadi pokoknya pol-polin deh energinya di situ. Karena disitulah kalian bakal explore diri kalian dan juga hal-hal baik di sekitar kalian. Kalau Kak Lorenz gimana Kak? Kalau aku mau nambahin aja dari punya Kak Namira, tetap semangat juga untuk jalanin kehidupannya di kampus, karena waktu itu juga nggak kerasa ya, tiba-tiba udah semester akhir aja gitu. Dan juga pikirin baik-baik keputusan yang bakal diambil di kehidupan kampus ini. Kalau Kak Ziva? Kalau dari aku kurang lebih sama dari kakak-kakak yang sebelumnya. Pokoknya jangan takut, jangan kebanyakan mikirin apa-apa, having fun aja pokoknya di kampus. Kak, keren-keren banget kan? Yuk kita kasih semangat buat semua mahasiswa LSPR. Semangat! Semangat! Semoga semuanya sukses ya, karena kalian udah sangat kreatif dan inspiratif juga loh jawabannya. Apalagi tadi hasil lukisannya juga pada rapi-rapi banget, keren pol deh, sumpah. Yeay! Thank you banget buat Kak Namira, Kak Loren, sama Kak Ziva yang udah sharing pengalaman seru hari ini. Juga terima kasih juga dong buat kalian semua yang udah nonton Kampus Corner. Semoga bisa jadi inspirasi ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram serta YouTube LSPR FTVC supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sebelum closing, kita tagline bareng-bareng dulu yuk. Udah tahu tagline-nya belum? Belum. Nah, kalau misalnya aku bilang Kampus Corner, kalian tangannya gini ya. Kampus Corner, this is real, this is fun, this is Kampus Corner. Udah pada tahu kan? Oke. Aku mulai ya. Kampus Corner, this is real, this is fun, this is Kampus Corner. See you on the next episode of Kampus Corner. Bye-bye! Campus Corner. This is real. This is fun. This is Campus Corner.